warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan Lutfi, MTM 1901012021. Saya dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan wawancara tugas ujian akhir semester MK Psikologi Agama yang dosen pengampunya yaitu Ibu Isti Fatonah. Di sini saya akan melakukan wawancara dan di sini ada teman saya, sahabat saya ya sebagai narasumber yang akan saya wawancarai. Namanya dia Mas Rio. Mas Rio. Judul dalam wawancara kali ini yaitu tentang problema dan jiwa keagamaan. Jadi dalam problema dan jiwa keagamaan biasanya setiap individu, setiap manusia itu terkadang kebanyakan manusia itu mempunyai problem, suatu masalah dalam kehidupannya. Nah, saya akan bertanya kepada narasumber yang merupakan sahabat saya yaitu Mas Rio. Apakah Mas Rio ini pernah mengalami suatu masalah gitu Mas Rio? Oke, langsung saja Mas Rio. Jadi pertanyaan saya dalam wawancara kali ini yaitu tentang problema gitu Mas Rio. Apakah Mas Rio suatu sebelumnya gitu pernah mengalami suatu problema yang menjadikan masalah tersebut mengganggu sampean gitu Mas Rio, sehingga mendapatkan pikiran yang berat yang mengganggu jenengan? Coba ceritakan pengalaman. Iya, baik sebelumnya ya dari pertanyaan Mas Fauzan ini ya, saya punya masalah dulu saat di masa sekolah saya ketika waktu itu SMP, di mana saat itu saya memiliki teman yang dia itu orangnya perilakunya agak cenderung kurang baik, perilakunya cenderung nakal, sehingga membuat saya itu merasa nggak nyaman berada di sisinya, yang mana pada saat itu kelas 1, kelas 2 saya itu berada di satu ruang dengan mereka, satu ruangan kelas, yang mana mereka itu tiap harinya membuat keributan, membuat kerusuhan, membuat kelas itu nggak nyaman sehingga saya yang berada di lingkungannya itu membuat emosi dan emosinya semakin naik dan membuat saya itu semakin merasa kurang nyaman. Ini kenapa saya harus berada di lingkungan orang-orang yang kurang baik, padahal saya ini istilahnya jiwanya itu lebih memilih teman yang akhlaknya yang baik, yang bagus, yang tidak merusak orang lain dan lain sebagainya. Dan yang kedua saya memiliki masalah saat saya itu berada di sekolahan menengah pertama, sekolah menengah atas, SMA gitu dimana saat itu yang paling saya tidak sukai dari sekolah di SMA itu acara dimana razia rambut. Di situ ada satu guru perempuan dia itu menjadi guru yang paling ditakuti oleh siswa saat itu. Jadi siswa saat itu setiap kali rambutnya panjang maka selalu diawasi oleh guru itu, dan setiap kali ada acara senam ataupun upacara maka diselingi dengan acara razia rambut. Nah, itu yang paling saya nggak suka, sehingga setiap kali saya sekolah di SMA itu puncak-puncaknya rambut saya selalu pendek, minimal maksimal 1 cm, nggak pernah panjang. Itu yang membuat saya tuh harus bersabar sampai saya betul-betul lulus dari sekolah. Padahal menurut saya rambut panjang nggak membuat jelek orang tersebut. Rambut panjang bisa saja bisa dirapikan jadi nggak mesti rambut panjang itu kelihatannya jelek, kelihatannya rusuh, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Padahal bisa ditata rapi, nggak dipermasalahkan harusnya. Oke, berarti memang problemnya itu dua tersebut Mas Rio misalnya berarti dari pergaulan gitu, seorang teman yang memiliki memang sikap perilaku yang jelek, dan juga mungkin memang ada peraturan yang itu sangat memberatkan kita ketika waktu di sekolah, sehingga juga menjadi beban pikiran terhadap kita. Lalu dari sikap jenengan itu terhadap teman yang mempunyai sikap yang jelek itu, lalu jenengan tuh mempunyai timbul amarah atau guru gitu yang taat tertib pada peraturan yang memotong rambut, itu perlakuan yang sampean lakukan kepada teman yang jelek itu mungkin marah gitu, dan juga kepada guru marah itu, apakah benar-benar perlakuan yang
benar-benar baik gitu, ataukah sampai juga mempunyai mungkin pada waktu itu belum memikirkan pikiran yang sangat dewasa sehingga waktu sangat marah gitu nggak bisa mengontrol dalam emosi. Apakah perlakuan itu menurut sampai sekarang ini, menurut sampai itu apakah baik? Itu Mas Rio. Ya, jadi ya perlakuan itu sampai marah itu sebenarnya ya saya tahu kalau saya sekarang ini ya itu kurang baik. Dimana saat itu saya sedang emosi, namun saat itu saya tidak istilahnya menuangkan emosi saya, tidak mengumbar emosi saya hanya menahan emosi. Jadi emosinya, amarah saya hanya di dalam hati saya, jadi nggak saya keluarkan bentuk emosi gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa menahan amarah saya. Oke, berarti ya alhamdulillah gitu. Berarti waktu itu mungkin tidak diluapkan, hanya sekedar tidak suka dalam perilaku teman tersebut ataupun guru yang selalu memotong rambut pada kita, bahkan mungkin pandangan kita sangat jelek gitu kalau mungkin rambutnya sangat pendek. Lalu Mas Rio, nah dalam mengatasi hal tersebut mungkin kan jenengan udah belajar nih ilmu-ilmu, mungkin sampai pernah mendengarkan nasihat gitu, pernah mendengarkan belajar ilmu agama. Nah belum, terus pandangan sampean dalam masalah tersebut, pergaulan yang teman yang jelek ataupun guru yang di situ motong rambut itu, apakah ada solusi cara mengatasi, meringankan masalah beban tersebut gitu? Apakah jenengan itu mengajak teman sampean untuk jangan berperilaku yang jelek, atau sampean mencari pergaulan yang baik gitu? Bagaimana Mas Rio cara mengatasinya? Jadi solusi yang tepat ya, dari teman yang jelek ya kita yang harus memilih teman itu, kita yang harus memilih. Kalau kenyataannya teman yang di sekitar kita kok jelek, membuat diri kita itu nggak nyaman, ya maka ketika kita mulai menasihatinya kok dia nggak mau menerima dan lain sebagainya, malah melunjak, ya dialah yang harus kita tinggalkan. Kita harus mengganti teman yang baik untuk kita, yang ya istilahnya sama-sama satu rumpun dengan orang. Adapun masalah guru ya itu sudah menjadi ketetapan ya, itu peraturan gitu ya, sudah tidak bisa memang mau gimana lagi ya. Oke, ternyata ya cara mengatasinya harus untuk mencari berarti pergaulan yang bagus gitu, mengantisipasi, karena memang pergaulan yang jelek juga akan cenderung mengakibatkan kita terjerumus pada perilaku yang jelek juga gitu ya, dan pikiran kita juga mesti akan terjerumus juga dalam kejelekan. Lalu hikmah gitu Mas Rio ya, yang terakhir ini hikmah dari problem masalah tersebut, apakah hikmah gitu yang bisa diambil dari Mas Rio? Dulu ada teman yang seperti itu, nah hikmah atau kebaikan yang bisa diambil dari kejadian tersebut itu apa saja Mas Rio kira-kira? Jadi hikmahnya itu dengan kita bisa mengetahui ternyata dulu kita memiliki teman yang mungkin jelek akhlaknya dan lain sebagainya, ya kita bisa membedakan mana perilaku yang jelek dan mana perilaku yang baik. Jadi sehingga kita bisa ya mengintrospeksi diri, bisa ya membatasi diri kita, jangan sampai kita ini seperti teman kita yang dia itu berbuat jelek, akibatnya ya rusak untuk dirinya. Contohnya seperti naik motor ngebut-ngebutan, akhirnya dia terjadi kecelakaan dan patah tulang. Itu yang hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ya, bila kita memiliki teman yang jelek itu. Ataupun yang kita bisa selanjutnya hikmah yang kita bisa ambil ya, kita bisa memilih dalam pergaulan ya, supaya bisa memilih teman yang betul-betul baik buat diri kita, yang membuat diri kita itu ya sehat dan tidak sampai melukai diri kita. Oke, ya gitu jadi ya Mas Rio. Udah, makasih ya Mas Rio ya. Jadi seperti itu teman-teman, dalam problematika sahabat kita yaitu Mas Rio, ternyata dulu dia mempunyai suatu masalah problem, yaitu mempunyai teman yang jelek gitu. Problematika mengenai dalam pergaulan tuh mendapatkan teman yang sangat jelek, sehingga membuat amarah dari Mas Rio tersebut itu ya bisa menahan hatinya. Jadi dalam hal tersebut Mas Rio juga memberikan solusi gitu hal tersebut, bahwa dalam pergaulan ya, dalam mencari pergaulan itu harus pergaulan dengan teman yang baik, karena dengan teman yang jelek itu akan ya menimbulkan salah satunya menimbulkan kita berdampak dalam perilaku kita menjadi perilaku yang sangat jelek. Oke, terima kasih ya
Semoga dalam wawancara ini bermanfaat bagi kita dan bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.